verifikasi itu sama orang yang utama, yang pertama, sumber pertama itu namanya verifikasi. Tidak mungkin sama orang kedua, ketiga. Poinnya adalah Berarti Anda kepercayaan. mau mengatakan bahwa Umar sudah mengambil posisi Nabi itu karena verifikasi dari sahabat. Tidak Umar mengambil posisi Nabi. Tolong nih ya, pelan-pelan nih saya jelaskan pelan-pelan Kalau ya. mau minta verifikasi bang, lewat email lu. Kamu bilang nanti pakai email tetangga gua nggak bisa. Pertanyaannya bukan verifikasi. Pertanyaannya bukan verifikasi email atau verifikasi nomor KTP nomor apa, tapi pertanyaannya adalah yakin enggak bahwa yang ditulis sahabat itu benar-benar apa yang disampaikan Rasulullah? Kan itu. Ya. Pertanyaannya kan itu awalnya. Oke, pertanyaan saya ini lembaran apa? Nah, tuh kan. Ini Lari. balik lagi, ini lembaran apa? Ya, lembaran Al-Quran pastinya. Lembaran Al-Quran. Oke. Berarti sudah ada tulisan. Sepakat dulu. Kalau Ya, dia silakan. membaca lembaran, bisa baca nggak? Saya tanya. Tadi bilangnya buta huruf. Bang, Gimana? Ya, memang Nabi Muhammad buta huruf memang. yuk jadi manusia yang jujur. Memang Nabi Muhammad juga buta huruf. Akan tetapi tafsir kadang-kadang ya pengertian daripada setiap orang itu berbeda-beda. Dalam bahasa Arab ini tidak sama dengan bahasa Al-Quran. Bahasa Arab ini kalau orang Arab berbicara sehari-hari itu tidak sama Si dengan Abdul Al-Quran. aja udah ini. Beda. Si Abdul Coba aja Bang udah. Abdullah. Nah nanti kasih lah. Dia aja udah mau nyanyi yang lain karena dia udah nggak sanggup untuk ini. Setuju atau tidak setuju dulu, sepakat atau tidak sepakat. Saya tadi bilang sama Bunda ya, kamu tidak melihat kita, Kamu menghafalnya, kamu disuruh membaca. Maka kamu baca Yohanes ayat sekian, bacanya sekian. Bukankah begitu peribahasanya? Halo? Apa sih? Sama halnya dengan Bunda baca misalnya Yohanes ayat 2. Kamu tidak lihat kitab kan? Kamu membaca. Saya Baca baca ayat ini. ini. Apa bacanya di sini? Bang, kalau Begini, saya yang dimaksud Bang, melafalkan berbeda dengan membacakan lembaran. Ini kan dua hal yang Lembaran berbeda. Di dari- sini dikatakan Iya, membacakan lembaran dari kitab. Lembaran dari Jibril, Bunda. Apa? Lembaran dari Jibril. Itu Berarti bukan ada tulisan dong? kertas, bukan Objek, Bang, kertas. lembaran itu objek kan? Lembaran itu objek, setuju dulu nggak? Setuju nggak? Tidak dimakan api kalau menurut sejarahnya itu, Bunda. Lembaran itu objek, ini judul aja malaikat, Bang. Hmm? Lembaran itu objek kan? Setuju dulu objek. Kita bicara lembaran Ya dulu. kan? Yang dibawa dari malaikat Jibril. Bukan itu pertanyaannya, Itu Bang. Agak maksa gitu ya. mulai pusing dia, mulai pusing. Aku aja pusing. Bukan pusing namanya begitu. Dalam arti memahaminya yang kurang paham. Makanya dalam Al-Quran itu ada butuh pemahaman. Waduh, enggak dengar suaranya, Bunda. ya, Si host nggak ada Cina suara, udah nggak ada. pingsan. Ya, di sini perdebatan kita nggak akan selesai sampai akhir. Ya. Tunggu dulu, Bang Cilot. Perdebatan kita nggak akan selesai sampai akhir. Tunggu dulu, Bang Cilot. Ada juga perkataan dari Bunda Selena ini tadi, katanya cuma modal keyakinan. Apakah Nabi Muhammad itu meyakinkan tulisan yang ditulis para sahabat? Apakah kamu yakinkan yang menulis Injil itu Yesus tidak melihatnya kan? Apa kamu mau meyakininya? Yesus tidak melihatnya. Kami meyakininya kenapa? Karena Rasul. Kenapa? Karena Yesus tidak Rasul melihatnya. itu. Yesus tidak melihatnya yang menulisnya itu. Ini dengerin dulu. Makanya Ya. Yesus itu mengutus Roh Kudus untuk membimbing para rasul. Bahkan ketika gereja mengkanon Alkitab ini, Allah itu turut bekerja di situ. Pertanyaannya Mengkonfirmasi. untuk apa? Bunda ya? Roh Kudus itu bentuknya Mengkonfirmasi. seperti apa? Jadi kalau kamu bilang apakah Yesus memverifikasi? Iya. Yesus Karena bentuknya roh manusia. Allah. Ya. Yesus bentuknya manusia. Nah, kalau Roh Kudus ini bentuknya seperti apa? Roh, karena dia Roh Kudus. Makanya Ya. kenapa rasul-rasul Kamu pernah ini, melihat? nih, ya, ini banyak konfirmasinya. Kenapa? Kamu pernah Rasul melihat? ini Kamu banyak. pernah melihat? Rasul ini banyak. Dan Kamu pernah melihatnya?
Ini orang-orang Galilea melihatnya. Orang-orang banyak melihat melihatnya. mereka. Berarti Ini mau kamu dijelasin. cuma meyakini sama dengan kita Enggak. ini. Kami meyakini. Ini Bang, Apa kamu Percaya Kita- kepada orang Galilea. gini Bang, ini dengerin dulu. Tadi anda saya dengarkan Bang. Ya. Ketika para rasul ini dipenuhi dengan Roh Kudus, ini Roh Kudus ini memberi kuasa. Bahkan Rasul Paulus ketika mau menginjili ke ke Asia, dia dilarang. Ini nyata. Kenapa? Karena Rasul Paulus dan rasul-rasul lain ini saling mengkonfirmasi ajaran ini. Kenapa? Karena Allah itu sendiri yang membimbing mereka. Sama Jadi lah kalau itu, kamu bilang, Bunda. kok kamu percaya tulisan Rasul Yohanes? Karena apa yang dituliskan Rasul Yohanes itu sejalan dengan apa yang dituliskan Rasul Lukas, Rasul Markus, dan Rasul Petrus. Semuanya ini saling mengkonfirmasi. Apakah ada Makanya Yesus? kalau abang tadi, gini Bang, Tunggu dulu. sebentar. Iya. Yesus itu datang dan mengajarkan bersama-sama. Jadi apa yang mereka ajarkan ini ditulis. Tetapi kamu dari satu orang, logikanya, dari satu orang mengaku dapat wahyu. Dan wahyu itu pun disampaikan kepada nabimu tidak langsung oleh Tuhanmu, tetapi pakai malaikat, dan peristiwanya pun tidak ada saksi. Malaikat itu memberikan wahyu kepada nabimu, tidak ada saksi, tidak ada konfirmasi, tidak ada yang menyaksikan. Sementara kalau iman kami itu terlalu banyak saksi mata. Yesus itu datang sebagai manusia, Allah itu datang sebagai manusia. Jadi ya bisa saya ya lanjut ya Gi? Bisa lanjut. Silakan. Silahkan, Cak. Kamu percaya dengan Taurat? Hubungannya apa? Tidak, kamu pelajari Taurat kan? Kalau kami tidak mempelajari Taurat, saya datang ke rumahmu, saya gorok lehermu. Taurat. Karena Bukan Taurat mengajarkan kami untuk tidak membunuh. Jadi jangan bilang kamu mempelajari Taurat, kami melakukan Taurat. Terus Taurat itu siapa ya? Biar kamu tahu, makanya saya kasih tahu. Kalau Tunggu saya dulu. tidak mengenal Taurat dan tidak mengerti Aduh. Taurat, saya datang ke rumahmu, saya ambil itu semua barangmu. Makanya. Jadi jangan Tunggu mengira dulu. kami ini Bukan tidak soal ini, melakukan keyakinan ini. Taurat. Hah? Musa itu dikasih sama siapa itu Taurat? Yesus. Yesus. Terus siapa yang menulis Taurat? Jari Yesus. Yang menulisnya. Jari Yesus, dia menulis 10 perintah itu dengan jarinya sendiri. Ini ada di dalam kitab Taurat. Dia Kenapa mengatakan di situ, tertawa? Yesus yang menulis di situ. Adakah bilang Yesus yang menulis? Ini dari Yesus. Iya. Nggak ada. Karena Musa Yesus menuliskan itu tentang di belakang. Yosua kok yang di Kalau Injil kamu kalian dulu. mengatakan, bentar, tadi ini Yesus sudah itu saya di jelaskan. belakang Kalau dibuat kamu itu. mengatakan, bentar Bang, kalau kamu mengatakan Yesus di belakang, kenapa Yesus duluan bangkit dari Musa? Memang Yesus ada. Nggak ada Yesus. Kalau kamu mengatakan Yesus belakangan, kenapa Yesus duluan bangkit dari Adam? Ada Berarti Yesus itu Duluan bangkitnya lebih dari mana? dahulu, sebentar. di mana sih? Di hari Yesus Yesus itu lebih Di hari karena Yesus. dia adalah ini satu-satu dong. Karena Yesus itu adalah perintis dari kebangkitan. Jadi kalau kamu bilang duluan Musa aja itu baru ada 1.500 atau 1.700 tahun sebelum Masehi. Sementara Yesus itu dalam keilahiannya dia ada sebelum dunia ada. Dalilnya ada ini. Kamu baca itu. Dalilnya di mana, Yohanes Yesus? 17 ayat 3. Coba bacakan. Yohanes 17 ayat 5. Baca. Coba bacakan itu. Ya. Bapak, ya Bapak permuliakanlah aku kepadamu Bapak, itu sendiri bukan di Yesus. dalam hadiratmu. Bukan Kamu Yesus itu mendengarkan nggak Bapak. ayatnya? Ini dia ngomong, ini Yesus ngomong loh Bang. Kamu kalau nggak punya otak dan nggak punya adab, mending nggak usah di sini. Ya. Yohanes 17 ayat 5 dikatakan ya. Ini perkataan Yesus. Ya Bapa, dia berkata kepada Bapa, ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri di dalam hadiratmu dengan kemuliaan yang kumiliki di dalam dirimu sebelum dunia ada.
Yohanes 17 ayat 24. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Yesus ini berkali-kali mengaku dia ada sebelum dunia ada. Jadi kalau kamu mengatakan Yesus itu belakangan, nah kamu tidak pernah tahu apa isi Injil. Tetapi kamu mengimani Injil. Kamu bahkan tidak tahu Injil itu seperti apa. Bentuknya aja tidak tahu. Saya tahu Ya, betul, ini betul. terdapat dalam Injil Yohanes. Iya, Bang Abdul nggak tahu tapi itu dibahas. Akan lebih tahu dong kan? Tidak, makanya kami belajar di situ, Bunda. Itu poin kita untuk mengetahui apa isi Kalau Injil. belajar itu didengar. Ya, didengar. Bukan Jangan bukan. dibantah. Saya akan membantah. Didengar, jangan Justru diketawain. itu. Supaya masuk ke Coba otak. coba diulang tadi bunyinya gimana? Ya, Tidak. Ya, Keluar dia akan Perkataan Yesus tadi jiwa guru yang keluar. diucapkan ayatnya tadi bunyinya seperti apa? Coba tolong diulangi. Yohanes Saya kurang 17 ayat dengar tadi. 5 baca. Iya. Yohanes 17 Sepertinya ayat apa? 5. Iya, tolong bacakan. Minta maaf. Nih, saya tunjukin aja ya. Ya konsepnya bukan belajar. Dari pembenaran, bukan kebenaran. Aduh, nggak kelihatan tulisan. Bang Mata Abdul saya agak gimana? ini, maklum faktor usia nih. Bang Oleh Abdul, sebab tolong itu bacakan. ya Bang Abdul. Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri Oleh sebab dengan itu ya kemuliaan. Bapak, permuliakanlah aku. sendiri dengan kemuliaan yang kau miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Oke, permuliakanlah aku berarti kan pribadi yang berbeda dengan Bapa. Ya, pribadi yang berbeda dengan Allah. Ya Bang prajurit, permuliakanlah aku. Artinya kita Padamu dua orang sendiri. yang berbeda. Itu permuliakanlah aku padamu sendiri. Ya, Gimana padamu coba? sendiri artinya kembali lagi kepada Berarti Allah itu satu. Dia itu Tidak. bersama-sama di dalam Allah. Kok tidak? iya, karena begini, Allah itu punya singgasana sendiri ya. Mengutus para manusia pilihan yang disebut nabi dan rasul. Kenapa? Pertanyaan saya nih, ya maaf bertanya. Kenapa Tuhan harus repot menjadi manusia turun ke bumi ya? Sedangkan dia mampu dan berkuasa menunjuk seseorang untuk menjadi nabi. Bang, kalau kamu Pilihannya. Oke. Kalau pertanyaan kenapa dia repot? Sekalian kamu tanya, Bang. Ngapain dia nyiptain manusia kayak kau? Aku menjadi umatnya. Udah kau dihidupkan, kau dimatikan lagi. Kasihan banget. Iya. Tentu kita semua akan mati kalau nggak. Gini ya, makanya saya bilang, kalau Anda mengatakan Tuhan merepotkan dirinya sendiri, saya mau merujuk kepada gelar Allahmu, Maha Mencipta. Pernah tahu? Jelas. Boleh saya Allah tanyakan itu. tadi tuh. Tunggu dulu Bang Cil. Ada saya mau katakan di situ di ayat tadi itu. Dia berdoa kan Bentar, di situ Bang sama Abdul, biar si Cilok dulu. Kau tuh kadang-kadang nggak nyambung, teler-teler kau kemana lo? Kang Cilok, coba. Ya. Kalau kamu mengatakan, kenapa dia repot-repot? Ya, Abang tahu Allah itu Maha. Iya, tentu. Maha. Punya Maha. kuasa atas segalanya. Ya, maha kuasa. Iya. Kalau kamu katakan dia Maha, Ya. masa iya kamu bilang dia kerepotan? Tentunya. Lalu kalau dia maha kuasa. Bentar, ini pikirin dulu. Oke, silakan. Pikirin dulu. Setuju atau tidak Mungkin setuju? tidak Allah kerepotan. Tidak, tentunya tidak. Ya. Ya. Ya jadi jangan Tentu ditanya. tidak, karena dia punya kuasa. Lalu. Sabar. Sebentar. Lalu. Ketika Anda menanyakan, kenapa dia repot-repot? Anda lagi-lagi mau menjadi Tuhan atas Tuhan saya. Karena kamu mempertanyakan apa yang dilakukan Tuhan saya. Sekarang begini ya. Begini saya tanyakan. Apakah Anda pernah menanyakan Tuhan Anda? Tuhan, kenapa sih kau repot-repot nyiptain aku terus aku kau matiin lagi? Tanyakan dulu. Tanyakan. Takutnya kan
Tuhanmu. Nah, takutnya dia kerepotan. Enggak. Nah, Tuhan menciptakan manusia. kalau Tuhanmu nggak repot, terus Tuhanku kau bilang kok repot-repot. Boleh nggak saya jelaskan? Saya jelaskan, boleh nggak saya jawab melalui penjelasan yang panjang, bukan hanya jawaban iya dan tidak loh. Ya, saya jelaskan. Tuhan tidak hanya menciptakan manusia, Tuhan juga menciptakan malaikat, iblis, Nggak jin. repot tuh, nggak repot. Tidak, tentu tidak. Kalau Tuhan dia Kenapa tidak repot? repot. Kalau Tuhan orang repot katanya. Enggak, begini. Ya, jelas Tuhan di sini menciptakan manusia, jin, iblis, malaikat, ya, untuk berbakti kepadanya, mengikuti perintahnya. Lalu, ya, iblis tidak bersedia bersujud kepada Adam karena merasa lebih mulia. Kalau gitu tercipta dari ngapain api. diciptain iblis repot kali hidupnya. Ini apa nggak lebih repot dari yang repot, Bang? Tidak repot karena Allah hanya berkata kun fayakun, jadilah maka jadilah. Takiyah lagi. Nggak logis Bang. Serius. Ya, Kalau kan maha Tuhan kuasa, orang- kok nggak logis? Oke, loh. Kalau begitu jawaban dari pertanyaanmu pun itu. Kenapa Tuhan repot-repot? Kan dia maha kuasa. Betul, dia kuasa menunjuk manusia untuk menjadi nabi dan rasul, dipercaya untuk menyampaikan apa yang disampaikan ke Dia oleh mau, Tuhan. Bang, dengar. Dia mau menyatakan dirinya sendiri. Nggak pakai pembantu. Kenapa? Karena Allah saya Al-Qiyamah. Allah saya berdiri sendiri. Allah saya tidak Oke. merepotkan orang. Makanya yang Allah repot itu adalah sesembahanmu. Kenapa? Karena dia merepotkan malaikat. Allah saya tidak merepotkan orang. Paham? Gini, setiap setiap ciptaannya itu punya tugas dan kewajibannya, seperti malaikat. Oke, Bang. Ya, Kembali malaikat lagi ke- Jibril menyampaikan wahyu. Sebentar, Bang. Ya, silakan, Bang prajurit, silakan. Ya, itu kayaknya kita terlalu memaksakan ya untuk saling menggugat jatuhnya di situ ya. Padahal udah ada Betul, datanya. Bang. Iya, betul, Bang. Ini Betul, ya, Bang. kita kembali ke tadi masalah Nabi ya. Ya, Kenapa nggak bisa baca dan tulis? Sahabatnya bisa dong baca tulis. ini aja belum selesai dulu, Bang. Pertanyaan kami ini tentang ketuhanan ya. Kita beriman kepada Tuhan aja lah, Bang. Kalau Nabi manusia, ya. Dia udah kalah di situ, Bang prajurit. Dia udah telak karena itu udah Nah, aku mau nanya dulu. Argumen kami nggak cukup ilmu kami tidak cukup untuk menjawab pertanyaan itu mungkin ya, ilmu kami rendah. Iya, aku mau Tapi nanya dulu. iman kami kuat. Ya, silakan. Punten. Mangga. Kalau dirimu bilang Allah kami repot-repot, nah kenapa Allahmu menyuruh Jibril untuk mengirim Quran itu ke Muhammad? Kenapa Ya. nggak tuh Allahmu aja langsung atau mencelikkan mata Muhammad jadi bisa membaca? Ayo, kalau Allahmu maha kamu bilang, logis. kenapa mencelikkan mata sedangkan Allah kami, Tuhan kami bisa membangkitkan orang mati, bisa mencelikkan mata yang buta. Itu mukjizat namanya dari Tuhan ya. Membangkitkan orang mati itu Loh, mukjizat sekarang kepada Nabi Isa. bukan, saya bilang kenapa Allahmu repot-repot nyuruh si Jibril turun dari surga untuk ngomong sama si Muhammad. Kenapa Oke. nggak Allahmu aja yang turun? Kok repot-repot nyuruh Jibril? Ya repot kalau Allah harus turun ke bumi kepada Muhammad, repot. Allah punya kuasa, duduk saja di singgasananya lalu sampaikan kepada Jibril Berarti sampaikan Allah kepada tidak Muhammad. maha Oke. kuasa, sayang. Seperti Oke, seorang nggak raja apa-apa. ya. Seperti seorang raja memerintah kepada patihnya, kepada panglimanya untuk menyampaikan kepada orang kepercayaannya. Itu logikanya kan begitu. Allah Oke. cukup duduk Bang, saja di singgasananya, perintahkan malaikat. kenapa gini? Oke, kenapa nggak dia langsung turunkan Quran? Kasih. Itu lebih simpel. Betul, nggak repot-repot. Ya, betul, pertanyaannya tepat. Dan Jawabannya gini begini. Bang, Ya. kenapa
kenapa tidak Tuhan sendiri membuat kitab itu supaya tidak ada keraguan nih antara sahabat, karena dia satu orang sendiri kan, ya, antara sahabat atau siapapun, dia turunkan langsung, plek, set, baca, semua orang bisa baca. Kenapa nggak gitu aja? Lebih simpel sebenarnya daripada nanti dicurigai, ya kan, daripada dicurigai sampai bikin dia buta huruf gitu ya kan, sampai sahabatnya lagi disuruh nulis dan konfirmasinya ini akan sangat panjang kalau dia itu buta huruf. Padahal jelas-jelas di Al-Bayyinah ayat 2 dia baca, ya kan. Kalau di Al-Bayyinah saja sudah mengatakan dia baca mushaf, kenapa tidak sesembahanmu aja menurunkan kitab langsung betul baca, gitu aja. Silakan. Karena begini, ya, Islam ini turun pada zaman jahiliyah, pada zaman kebodohan, pada zaman orang-orang berbuat maksiat dan berbuat zolim kepada manusia, sama manusia, ya. Lalu setiap kejadian itu, ya, Allah berfirman untuk disampaikan kepada para manusia di zaman itu, kepada Nabi Muhammad, manusia pilihannya, yang mana melalui Jibril sebagai penyampai wahyu, ya, penyampai firman Allah kepada Nabi Muhammad itu ya Jibril. Malaikat punya tugas, Jibril menyampaikan wahyu, Atid Raqib mencatat amal baik dan amal buruk, Munkar Nakir yang bertugas menanyai kita di alam kubur, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Itu masing-masing ciptaan Allah itu punya tugas. Seperti kita manusia meyakini bahwa Tuhan itu ada, bahwa dunia ini tercipta karena Tuhan. Gini Bang, Kalau Al-Quran itu, ya bentar dulu Bang, kalau Al-Quran itu langsung plek dalam satu buku, ya, tiba-tiba Muhammad datang kepada orang-orang pada zaman itu, Muhammad akan dikatakan pendusta. Karena dia tidak bisa membaca dan menulis, tapi membawa buku yang mana dia berkata bahwa ini firman Allah dan berkata ini isinya kebenaran. Daripada takut menjadi Akan dusta, disangkal, apa akan tidak disangkal. lebih baik? Oke, daripada takut menjadi dusta, apa tidak lebih baik Tuhanmu turun langsung ngasih tahu? Kenapa harus repot Tuhan turun ke bumi kalau Tuhan punya utusan? Kalau punya Tuhan punya Pertama utusan. bang, Iya. menghindari fitnah, menghindari Ya. fitnah, Ya, betul, supaya setuju, dia setuju. itu, ya kalau supaya tidak dicurigai Nabi Anda yang buta huruf, ya Ya. harusnya Ya. dia datang sendiri dan dia disaksikan oleh banyak orang. Ini lebih wise menurut saya. Begini, ini hanya perkara Al-Quran yang mana isinya tulisan, sedangkan Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Lalu Jangan kami, dibilang orang lagi Islam, dong bang, ya, Nabi Anda ya, tidak lalu, bisa baca karena ya, Al-Bayyinah nggak apa-apa. mengatakan dia Memang baca. kami mengakui, ya, Rasulullah kami tidak pandai membaca dan menulis. Lah itu Lalu. ayatnya bang. Iya, oke. Lalu bagaimana kami meyakini, ya, kami percaya bahwa Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Miraj dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik sampai ke Sidratul Muntaha. Secara logika itu tidak masuk akal. Untuk apa menerima perintah sholat 5 waktu? Di mana langit pertama bertemu Nabi Musa? Katanya Nabi Musa, pada zaman Nabi Musa sholat itu lebih banyak daripada umatmu sekarang. Maka mintalah keringanan kepada Allah. Makanya sekarang hanya 5 waktu saja, subuh, zuhur, Peristiwa, maghrib, oke isya. bang, peristiwa Ya. Sidratul Muntaha, Al-Isra, ini ada Ya. saksinya nggak? Memang tidak. Ya ini lebih fitnah lagi dari fitnah nanti bang. Iya, betul. Tapi coba tolong dipikirkan ya. Bagaimana kami umat Islam? Makanya justru saya tanya, kok kamu percaya tanpa saksi? Inimu di mana? Justru saya dari tadi mempertanyakan inimu loh Ya. bang. Ya. Bukankah itu yang kita bahas dari tadi? Oke, pertanyaannya kenapa percaya ya kepada Muhammad? Ada nggak habis-habisin kuota. Aman dong. Ya, begini,
Kenapa percaya kepada Nabi Muhammad? Karena sedari beliau lahir, beliau dari keturunan yang terhormat di Makkah. Lalu beliau dari semasa kecil sampai dewasa tidak pernah berkata dusta, tidak pernah mulutnya berkata kasar, tidak pernah hatinya atau otaknya berpikir jahat kepada orang lain. Yang mana awal mula Nabi menyampaikan itu pun banyak tentangan, banyak hinaan, bahkan pamannya sendiri pun hendak mencelakainya. Begitu, itu yang kami yakini. Bisa kamu buktikan Kenapa dari kami ini? percaya? Apa yang bisa kamu buktikan Hidup ya, dia perilakunya baik dari sini? Ya, apa itu? Maaf, saya nggak bisa melihat tulisannya. Coba siapa yang bisa baca? Ya, aku yang baca. Dia Nabi Silakan. Muhammad berwajah masam dan berpaling. Itu Al-Quran. Masam dan berpaling. Ya Allah. Duanya saya Itu bikin Al-Quran ya. dari mana sumbernya? Nih Saya biar mau kamu tahu itu ayat satunya. Ini ayat duanya. Nih katamu tadi ceritanya bagus-bagus banget. Ya. Ayat emang. duanya. Anda tahu kenapa mukanya masam kepada siapa? Anda tahu mukanya masam kepada siapa? Enggak, Karena tidak tahu. seseorang tunanetra Abdullah tanda kurung ya bin Umi Maktum telah datang kepadanya. Oke. Ini akhlak yang seperti apa kepada orang buta mukanya asam? Kok menceritakan yang baik-baik yang di depan mata ini apa? Ya, entah itu sumbernya Al-Quran apa saya belum tahu. Itu tolong sebutkan, nanti saya cari tahu. Abasa, ini Quran. Quran. Abasa ya, ayat 1 dan 2 ya. Oke, nanti setelah ini, setelah turun dari sini saya cari tahu itu, dan insya Allah nanti ke depan atau besok mungkin kita ketemu lagi, kita bahas Itu kan ini. tadi apa saya? Ya, oke. Menjalo ama menyudikalah lau ya sabta itu kan. Begini, kenapa kami percaya kepada Nabi Muhammad? Ya, karena riwayat beliau kan saya pernah dengar ya bahwa jarak antara Yesus dan Nabi Muhammad itu 700 tahun. Tentunya Nabi Muhammad hidup lebih di zaman lebih modern dengan tulisan-tulisan dan buku-buku tentunya ya. Bisa lah ada orang-orang yang bisa menceritakan sejarahnya Nabi Muhammad. Dan itu kuat di tanah Arab. Bagaimana seantero tanah Arab ini sampai ke Mesir, sampai kemana-mana ya, itu bisa seluruhnya meyakini cerita dari mulut ke mulut tentang Nabi Muhammad, sehingga sampailah ke tanah air kita Indonesia melalui wali. Oke. Kan begitu. Oke. Dan kami meyakini bukan hanya cerita fiktif belaka. Aku boleh bertanya? Karena sejarahnya ada melalui hadis-hadis. Islam tidak hanya Al-Quran ya, ada hadis, ada Sapina, ada Tijan, ada Jurumiyah. Tolong pelajari itu juga kalau mau cari tahu tentang Islam. Aku boleh bertanya nggak? Silahkan bang. Kita bergantian bicaranya, enak bang. Ya. Nabi Muhammad itu dijuluki Nabi apa bang? Nabi Muhammad itu julukannya ya Al-Mu'minin, ya orang yang dipercaya, karena beliau memang bisa dipercaya. Oke, atau nabi pendidikan lah kalau istilahnya, banyak aku bilang ya, banyak aku cari tahu gitu loh. Benar nggak? Saya nggak tahu kalau Nabi pendidikan ya, mungkin karena begini, dari beberapa yang kita dengar bahwa orang-orang Eropa dan Amerika pun membedah Al-Quran untuk mempelajari ilmu fisika, ilmu biologi, bahkan katanya Neil Armstrong pergi ke bulan pun setelah membedah Al-Quran. Hah? Armstrong? Ya, Bang, iya, Bang, iya, coba. Itu kan Bang, itu kan yang saya dengar ya, yang saya dengar. Yang masa dengar. Belum ada yang sebulan, aduh, ini udah parah banget. Iya. Oh, Oke, silakan yang pernah cari tahu, silakan cari tahu. Belum ada yang sebulan bang, itu konspirasi NASA. Itu Begitupun saya, tapi yang saya dengar kan begitu. Apa yang saya dengar saya sampaikan di sini. Boleh dong, sah dong. Ya, oke, ya sah gitu. Tapi aku pertegas lagi ya, salah. Silakan percaya atau tidak. Ya silakan cari tahu. Ya, kalau ke bulan itu nggak ada bang. Kalau ada mah dari sekarang teknologi makin canggih, makin cepat. Elon Musk aja tuh ke lingkungan tuh menciptakan jet segala macam, belum masih ada yang gagal gitu loh ya. Saking zaman sekarang gitu loh. Ya tolak ukurnya gitu loh bang ya, tolak ukur logika kita. Iya. Cenderung berubah, cenderung di-upgrade. Abang punya HP dulu, HP tulalit, sekarang HP canggih gitu loh.
Ya masa Ya. dulu bisa ke bulan sekarang nggak bisa? Ya itu hanya konspirasi, oke? Lebih dalam lah kalau kita beda itu ke sains. Nah, Nabi itu kenapa? Yang menjadi pertanyaan aku bang, Nabi Muhammad itu kan Nabi mencerdaskan, katanya Nabi mengenai segala macam, tapi tidak bisa baca tulis. Kalau seandainya aku di akhir nanti ditanya malaikat, aku bisa dong menyalahkan itu. Nabinya jangan bisa baca tulis, jangan salahkan aku dong, suruh baca kitab, aku nggak mau. Pertanyaan malaikat itu adanya di alam kubur. Oke, Tidak karena tidak akan bertanya tentang apa isi Al-Quran, tidak akan ditanyai tentang bagaimana Nabi Ya, Muhammad Bang. percaya. Ya, kan kisi-kisinya ada kata tuh di dalam kubur penuh dari kisi-kisinya gitu lah. Nanti akan ditanya siapa Tuhanmu, bla bla, itu ada bocorannya bang. ya itu tentu. Tapi walau bagaimanapun kita tahu jawabannya ya. Man robuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu. Walaupun kita menghafal itu semasa di dunia, ketika mati bukan kita yang menjawab, karena tubuh ini apa? Semuanya dijawab oleh batin kita, roh kita. Ya, bukan kita menghafal nih secara manusia, tapi ketika kita di alam kubur itu tubuh ini menjadi mayat. Bukan kita menghafal, otak kita simpan terus lalu bisa menjawab pertanyaan malaikat, tidak seperti itu. Tetap Iya, saja Bang. hafal pertanyaan itu, tapi berbuat Dalam. dosa ya tetap aja mendapatkan azab tentunya. Iya, aku jadi pertanyakan gitu loh bang. Jadi kan ibaratnya aku nggak baca kitab, aku fair aja dong gitu loh. Nabi aja nggak bisa baca tulis gitu loh ibaratnya. Makanya Oke. itu bodoh jatuhnya. Ya, memang ya silakanlah, perdebatan kita nggak bakalan selesai kalau kita selalu berargumen, karena apa yang ditunjukkan host tadi tentang surat Al-Baqarah, dan juga argumen saya tetap kekeh bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Silahkan dicari tahu, ya silahkan dicari tahu dari sumber yang lebih tepat dan bisa dipercaya. Tapi kami mempercayai itu, sampai kapanpun. Oh, waduh. Tidak bisa membaca dan menulis. Kami percaya, kami fanatik. Ya. Nah, sekarang saya balik bertanya ya kepada teman-teman ya mengenai Tuhan Yesus. Karena menurut kami itu bukan Tuhan, tapi nabi, manusia biasa, Nabi Isa alaihissalam yang dilahirkan oleh Maria. Bang, kalau abang Sebenarnya- fanatik, kenapa abang hadir di sini, bang? Kalau abang fanatik, kenapa abang hadir di sini? Jadi kayak nggak bermutu gitu loh, bang, nggak berbobot gitu loh. Begini bang, saya ini akunnya aja akun baru bikin bang. Saya nggak punya TikTok bang. Kenapa saya bikin akun TikTok? Saya hanya nonton snack video dan banyak sekali ya saya perhatikan di snack video ini tentang bagaimana perdebatan antara antara Muslim dan Kristen ini yang menurut saya terlalu apa ya bang ya? Yang fanatik itu Ya. iblis, bang. Menurut aku yang fanatik itu iblis. Karena apa? Nggak ada rendah hati, bang. Betul kan? Dia tuh tetap percaya waktu salah bodo amat, disuruh sujud pun gue gak mau. Itu kan ibaratnya begitu. Ya, tapi ya, itu berarti abang gini loh bang. Berarti sifat iblis Fanatik dong. itu seperti enggak dong bang, gini bang. Fanatik itu artinya kita mencintai kepada sesuatu. Saya mencintai Tuhan saya, Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Muhammad. Ya, Oke, kalau itu salah. fans berat, katakanlah fans, fanatik fans, kan begitu bang? Ya nggak? Bukan fanatik itu mencintai diri sendiri, itu egois bang namanya bang. Gini ya bang, aku memberontak ini bang. Aku tuh gimana, aku tuh orangnya kritis bang. Tapi kan aku tuh nggak memihak ke siapapun di sini bang. Aku tuh netral gitu loh bang. Ya silakan bang. Ya, kita tuh tapi kan kalau udah mengacu kepada konteks fanatik, itu sama ibaratnya kita bicara dengan orang gila, orang pintar, profesor pun bicara dengan orang gila ya. Yang gila tuh bukan Dulu, Bang. orang gila itu profesor itu. Karena Definisi profesor itu enggak fanatik itu apa bang? Definisi fanatik itu apa sih bang? Tolong kasih tahu saya yang kurang paham bang. Saya kurang paham. bang fanatik itu bang. Silakan abang jelaskan definisi Tidak fanatik. mau terbuka, tidak mau menerima selain apa yang diimani lagi bang. Tuh bodoh amat mau itu benar apa salah. Ini percayaan saya gitu bang. Nggak mau terbuka, nggak mau diajak berdiskusi bang. Itu disebut fanatik dan bukan untuk diajak ya. berdiskusi. Ya, kami mau di sini ya. Saya, abang tanya kenapa saya ada di sini kalau abang fanatik kan begitu. Ya. Iya. Nah, karena di sini saya mau berusaha menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan seperti tadi.
Iya, tapi kan Itulah kenapa saya di nggak sini. selesai tadi bang gitu loh dengan tadi itu udah padahal kalau setuju atau tidak setuju dulu gitu loh. Ada tadi lempar-lempar, Iya. oh sepakat dulu akan deal di situ. Oh ya, terus kita akan memulai pembahasan baru dengan cara apa? Dengan cara memahami konteks. Sekarang bang, saya balikan dulu deh sama abang ya. Saya balikan dulu sama abang. Bagaimana keyakinan abang kepada Yesus kalau saya bilang itu manusia bukan Tuhan, tapi abang juga tetap mengatakan bahwa itu Tuhan. Bukankah serupa dengan saya? Aku agnostik bang. Ya, aku tuh belajar. Oke, kita kepada teman-teman yang meyakini Yesus lah ya. Oh, Tentunya mereka pun akan mengatakan bahwa itu Yesus, sedangkan menurut saya bukan. Artinya kita di sini sama-sama bang. Argumen kita tetap pada keimanan, keyakinan. Itu yang disebut fanatik. Menurut saya loh ya, orang bodoh ya bang ya. abang aja mengakui bodoh gitu loh bang. Iya, saya memang orang bodoh bang, tapi sedikit tentang pengetahuan saya beragama. Bang, Ya. kenapa Saya ada orang bodoh, ya, nggak ada orang pintar, bang. Pahami dulu, nggak ada orang bodoh, nggak ada orang pintar. Orang bodoh itu karena nggak belajar. Orang pintar itu Ya. karena belajar. Makanya yuk Betul. sama-sama kita belajar. Terima kasih ajakannya. Ya, saya dengan senang hati mau belajar bersama-sama. Tapi di sini kan kita sharing ya, namanya bertukar pikiran. Bukan sebenarnya ya, kalau memang kita mau sharing, tolong juga kami menghargai ya. Bang Cilok, Seperti di Al-Quran. Bang Cilok, maaf, aku Ya. nanya nih ya bang. Waktu iblis ya disuruh sujud, dia nggak mau ngeles. Itu salah kan? Ya. 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 Waktu dia melakukan kesalahan, iblis ngaku nggak? Dia mengakui dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam dan dia bersedia dihukum oleh Allah asalkan ya dia bernegosiasi dengan Allah asalkan saya mengganggu umatnya keturunannya Adam. Oh, berarti ada benefit dong di situ dong. Kenapa? Berarti ada benefit di situ dong yang disetujui, disepakati. Ada kesepakatan. Ya, ada konsekuensinya adalah neraka untuk iblis, tidak lagi di surga. Itulah kenapa Tuhan menciptakan surga dan neraka. Ya, neraka bagi mereka kan apa bang? Kenapa? Ya, neraka bagi iblis itu apa? Aku tanya sama bang. Kalau manusia kan neraka itu kan suatu penyiksaan. Kalau bagi mereka itu apa bang? Ya sama penyiksaan. Kok mereka ngajak orang hal-hal yang senang duniawi gitu? Karena begini, iblis merasa lebih mulia tercipta dari api, Nabi Adam hanya sekedar dari seonggok tanah. Kenapa gua lebih mulia dari api yang berkobar dan bercahaya harus bersujud kepada makhluk yang tercipta dari tanah? Itu kesombongan. Fanatik Kesombongan iblis. Ya, kesombongan iblis. Ya. Dia tidak mau, Apa dia bedanya tidak iblis bersedia. dengan manusia? Dia melanggar perintah Tuhan secara langsung. Apa bedanya manusia iblis dengan manusia bang? Yang nggak ada di iblis apa bang? Iblis lebih sempurna dari manusia secara keseluruhan. Oh, Iya. Iya. Iblis berakal, iblis berilmu. tapi wujudnya mana Umurnya bang? lebih berakal, panjang Bang. dari manusia. Wujudnya mana bang? Wujudnya mana? Nah, kalau kalian bertanya iblis wujudnya mana, Oke, Ya. kan sempurna. melihat tidak kejadian-kejadian di dunia ini yang manusia berbuat jahat. Oke, itu iblis itu. Yakin tidak bahwa manusia itu sejak lahir sudah jahat? Ya tidak. Disekolahkan. Ya, ketika dia sudah akil balik, ya, ketika Gimana dia sudah mau jahat? berakil balik. Merangkak aja belum bisa, masih bisa Betul, nyuri. betul. Nggak, ya, dengarkan dulu Bang Prajurit. Oke. Ya. Oke. Dan saya akan jawab iblis itu seperti apa. Ya. Manusia lahir ini merangkak aja nggak bisa. Bagaimana kemudian hari ini setelah dewasa dia menjadi manusia yang jahat? Ya. Karena bisikan iblis merasuk di dalam setiap manusia itu ada 40 iblis. Udah kayak dongeng ya. Terkadang saya sendiri pun bukan dongeng Bang. Ya, terkadang saya sendiri Data pun dari mana bang? merasa Data dari mana? Data dari mana? data ya. Data dari mana? Ya, tentunya Ya. kami mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ustadz kami, ya. Oh, bukan Nah, kan? Namanya siapa lagi di sini? Dengar dulu ya. Tolong dengar dulu sampai saya selesai dulu, ya. Oke siap maaf. Karena kami percaya bahwa Allah tidak menciptakan jin
malaikat, iblis, manusia, dan banyak lagi makhluk hidup lainnya ya seperti hewan ya. Nah, lalu bagaimana kami tahu bentuknya iblis jin itu seperti apa? Tentunya kita semua tahu bagaimana Nabi Sulaiman menguasai para jin. Iblis ditaklukkan oleh seorang Nabi Sulaiman. Kita percaya itu enggak? Kalau mungkin orang Kristen bilang Solomon ya. Percaya itu enggak bahwa Nabi Sulaiman itu mempunyai mukjizat bisa menaklukkan para jin, tunduk kepadanya? Kisahnya beda. Ya, beda pastinya. Ya karena keimanan kita pun beda. Jin itu ada Kalau wujud beda? nggak? Iblis itu ada wujud nggak sih? Menurut saya sampai hari ini ya, saya pribadi sampai hari ini tidak pernah melihat iblis. Tapi apa yang Kenapa disampaikan dibilang tentang sempurna? bahwa Nah, karena iblis itu namanya adalah sifat bang, wujud. iblis itu, ya iya betul, iblis itu merasuk ke dalam hati dan pikiran untuk manusia melakukan jahat, untuk manusia mengingkari, untuk manusia melakukan hal-hal maksiat, dosa, untuk mengajaknya berteman di neraka nanti, menemaninya di neraka nanti. Yang mau saya tanya gini bang, abang Bang. tahu ini dari mana? Abang tahu ini dari mana? Ya tentunya dari guru ngaji saya dong. Oke, guru ngaji Anda sampai ke dari mana lagi nih? Sanatnya saya boleh tahu? Sampai Ya, ke Nabi nggak ini sanatnya? Susah makan kilo kamu diskus. Tentunya. Ya silakan Bang Abdul. Barangkali Bang Abdul punya cara lain untuk menyampaikan. Silakan Bang Abdul. Coba Nggak, kamu buat ini Coba kamu bertanya ini dulu. kisahnya bang, ini kisahnya bersanat nggak sampai ke Nabi? Coba kamu bertanya bang sama bang prajurit atau bunda. Ini nggak jelas nih si Abdul, Kang Cilok atau ada temen muslim Tidak. satu lagi Gini, yang Bunda. agak ini yang jagoan gitu naik ke atas gitu. Tidak jagoan saya. Typing aja. Oke, gini Bang Abdul. Bang Abdul, menurut Bang Abdul, tadi Kang Cilok, iblis itu lebih sempurna daripada manusia. Setuju nggak Bang Abdul? Kalau saya enggak bang. Waduh, kok bentrok Jarang sama Islam enggak Islam gitu bang. Hah? Kalau jarang Islam enggak. Manusia yang paling sempurna. Yang Nah, ini beda lagi. Ini Islam yang mana ini jenisnya? Oke. Beda ya. Oh, gurunya beda berarti beda. Ini manusia kalau paling sempurna dibandingkan dengan hewan dan lain sebagainya itu malaikat sendiri pun tidak diberikan nafsu. kalau Kenapa iblis manusia dia paling merasa sempurna? dirinya Karena, sempurna. karena malaikat tidak mempunyai nafsu. Manusia punya nafsu, hawa nafsu ya. Untuk menguasai, untuk memiliki, menginginkan Kalau sesuatu. malaikat Anda katakan tidak punya nafsu, kenapa? Tadi dia transaksi dengan Tuhanmu. Siapa yang mengatakan malaikat bertransaksi dengan Tuhan? Lo tadi waktu dia jatuh ke dalam dosa dia nggak inget nggak? Iblis yang bertransaksi Dia dengan jatuh Tuhan. ke dalam dosa. Iblis. Oh iya kan dia minta Bukan malaikat, bukan. toh. Bukan malaikat. Saya tidak mengatakan malaikat yang bertransaksi dengan Tuhan, bukan. Iblis. Iblis. Saya mengatakan iblis, benar nggak Bang prajurit? Ya siapa yang ngomong malaikat? Saya nggak ngomong malaikat punya Tadi udah dia nafsu. katakan. Saya berkata iblis yang bernegosiasi dengan Tuhan bahwa dia tidak mau bersujud kepada Adam dan dia meminta izin kepada Allah untuk menggoda keturunannya Adam untuk menemani dia di neraka nanti di akhirat setelah hari akhir kiamat. Itu saya berkata iblis bukan malaikat. Malaikat tidak punya nafsu. Kalau malaikat punya nafsu menguasai dunia, lebih kuasa malaikat daripada manusia tentunya. Ini tadi penjelasan si Abdul ya. Iblis itu tadinya malaikat. Betul gitu Abdul? Sebelum dia adalah pemimpin mereka. Berarti sifat-sifat kemalaikat itu tetap ada sebelum dia menjadi iblis. Nah kalian ini dari mana guru? Ajajil. Iya namanya yang pertama itu asasil bunda sebenarnya. Yo, yang iblis itu beda dengan Menurut manusia. Silat sebenarnya bukan dia bilang iblis sempurna bunda, dia merasa dirinya sempurna, maka dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ya karena dia tuh nggak rendah hati, nggak ada rendah hati. Iya, sifat sombong. Ya, sifat sombong betul. Ya, tapi yang Gitu. dinyatakan tadi buktinya itu iblis kayak gimana? Sama Kalau hanya dengan sifat Kristen yang kalau percaya sifat dengan sombong itu udah salah tetap ngeles kan ya? sombong itu Ya, tergantung dari anu. seperti saya sekarang mengatakan kepada host dan teman-teman yang lain, kalian sombong. Seperti itu juga. Kalian tidak Itu mau tadi Al-Baqarah mempercayai ayat bahwa 2. saya. Gini Bang. Kalian tidak mau bentar. mempercayai kata saya. Ini Bang, Abang kan udah ketahuan salah nih. Al-Baqarah ayat 2 mengatakan